Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikvita Nala Argia dari kelas 3A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Artificial Intelligence and Data Analytics. Jadi untuk soal pertama yaitu definisi AI menurut para ahli dan bandingkan perbedaan penekanannya. Jadi di sini ada 3 ahli, ada dari John McCarthy, ada Elaine Rich, sama Russell and Norvig. Kalau menurut John McCarthy, AI itu adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Sedangkan menurut Elaine Rich itu, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Russell dan Norvig, AI itu adalah studi tentang agen cerdas yang dapat memahami lingkungan dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang mencapai tujuan. Perbedaan penekanan dari 3 macam ahli ini, yaitu kalau dari John McCarthy itu lebih menekankan pada aspek pembuatan ilmu dan rekayasa mesin kecerdasan. Sedangkan menurut Elaine Rich itu penekanannya itu ada pada membuat komputer yang melakukan tugas seperti layaknya manusia. Nah, kemudian untuk penekanan dari Russell and Norvig, yaitu penekanan pada studi agen cerdas yang bertindak secara nasional berdasarkan persepsi lingkungan. Yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu uraikan secara singkat sejarah perkembangan AI dari tahun 1950 hingga era AI modern saat ini. Nah, jadi pada awalnya itu, di tahun 1950, konsep awal AI itu adalah Turing Test dengan menguji kemampuan mesin yang meniru kecerdasan manusia, yang kemudian pada saat tahun 1956 menjadi titik lahir AI sebagai bidang akademik formal oleh salah satu tokoh, yaitu ada John McCarthy dan Marvin Minsky. Nah, lanjut pada tahun 1960 sampai 1970-an, mulai perkembangan program simbolik yang berbasis aturan. Salah satu peristiwanya itu adalah riset dasar dalam reasoning dan permainan komputer. Nah, kemudian di tahun 1970 sampai 1980-an, adanya keterbatasan hardware, data, dan kegagalan yang memenuhi ekspektasi dikarenakan adanya pendanaan yang menurun. Namun pada akhirnya tahun 1980-an bangkit kembali melalui yang namanya expert system. Nah, lanjut pada tahun 1990 sampai tahun 2000 masuk ke era machine learning, yaitu algoritma statistik dan optimasi serta meningkatkan komputasi dan data digital. Lalu lanjut di tahun 2010, yaitu mulai era yang namanya deep learning dengan neural networks yang memunculkan aplikasi. Nah, salah satu aplikasinya ini adalah computer vision, dan akhirnya pada tahun 2016 sampai dengan sekarang masuk pada era AI modern yang digunakan secara luas di industri saat ini. Selanjutnya, nomor 3, yaitu soalnya jelaskan ruang lingkup AI beserta minimal 3 bidang aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup AI dulu. Di sini ruang lingkup AI itu ada 5, ada machine learning, natural language processing atau NLP, ada computer vision, ada robotik, dan ada deep learning. Nah, untuk machine learning sendiri itu adalah cabang AI yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Yang kedua, ada natural language processing, yaitu memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses bahasa manusia yang digunakan dalam aplikasi seperti chatbot dan penerjemah otomatis. Kemudian yang ketiga, ada computer vision, yang dimana dia ini mengajarkan mesin untuk memahami dan menganalisis informasi visual seperti pengenalan wajah atau analisis gambar. Yang keempat itu ada robotik, yaitu menggabungkan AI dengan teknik robotika untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas fisik di dunia nyata. Yang kelima atau yang terakhir adalah deep learning, yaitu adalah subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data dalam jumlah besar dan kompleks. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 3 bidang pengaplikasian dari AI sendiri ini, yaitu ada dari bidang kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, AI ini digunakan untuk diagnosis penyakit dan pengembangan obat baru. Dan yang kedua, dari bidang keuangan, AI ini tuh membantu dalam manajemen resiko, mendeteksi penipuan, dan personalisasi layanan keuangan. Dan yang ketiga, di bidang pendidikan, AI ini dapat membantu belajar siswa dengan meningkatkan interaksi dan mengotomatiskan tugas administrasi. Nah, soal yang terakhir, soal yang keempat, itu sebutkan 5 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan relevansinya dengan efisiensi manusia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan AI-nya dulu.
dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5, ada asisten virtual, ada artificial intelligence, ada iklan dan rekomendasi produk, ada navigasi dan transportasi, dan terakhir ada search engine. Pertama ada asisten virtual seperti Google Assistant, Siri iPhone, dan Bixby Samsung. Relevansinya ini membantu mengatur jadwal, mencari informasi, dan memiliki kemampuan untuk mengenali suara. Yang kedua ada artificial intelligence, itu seperti chatbot. Relevansinya itu untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah pelanggan secara otomatis selama 24 jam. Yang ketiga ada iklan dan rekomendasi produk seperti Shopee dan Tokopedia. Relevansinya itu memberikan rekomendasi personal, memudahkan mencari produk dan meningkatkan efisiensi berbelanja. Yang keempat ada navigasi dan transportasi seperti Google Maps, yang relevansinya itu untuk memberikan rute yang tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Yang kelima itu ada search engine seperti Google. Relevansinya yaitu membantu memberikan informasi paling relevan secara instan dan mempercepat akses informasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.